Ya, gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka di Rusia pada Rabu pagi. Dampaknya bukan hanya terasa di Rusia saja, namun langsung menyebabkan peringatan tsunami di berbagai negara. Gelombang tsunami ini dilaporkan menjalar dari Jepang, Filipina hingga ke Amerika Serikat. Bahkan wilayah timur Indonesia juga masuk dalam status waspada tsunami. Kita akan melihat rangkaian dampaknya secara global, termasuk di tanah air dan bagaimana gempa ini masuk dalam catatan gempa bumi terbesar dalam sejarah dalam gempa Rusia. Ini bikin dunia siaga. Ya, gempa bumi di Rusia pada Rabu 29 Juli 2025 ini terjadi pada pukul 11 lewat 25 waktu Rusia atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia. Dan pusat gempa ini berada sekitar 126 km dari Petropavlovsk-Kamchatski, kota utama di wilayah tersebut. Kedalamannya ini tercatat 18 km menurut data dari Survei Geologi Amerika Serikat. Gempa ini bahkan disebut-sebut sebagai gempa terkuat dalam beberapa dekade terakhir yang terjadi di Rusia. Bahkan Gubernur Kamchatka, Vladimir Solodov ini mengkonfirmasi langsung besarnya dampak guncangan ini. Gempa tersebut ini langsung memicu gelombang tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di wilayah Kamchatka. Hal ini diungkapkan oleh Sergei Lebedev, Menteri Regional untuk Situasi Darurat di sana. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka saat proses evakuasi, termasuk seorang perempuan yang meloncat dari jendela untuk menyelamatkan diri. Namun menurut Menteri Kesehatan Rusia Oleg Melnikov, semua korban ini saat ini dilaporkan dalam kondisi yang cukup baik. Otoritas Geologi Rusia juga mengeluarkan peringatan adanya gempa susulan yang kuat dengan magnitudo hingga 7,5 yang diperkirakan masih akan berlanjut setidaknya selama 1 bulan ke depan. Dan ternyata faktanya adalah wilayah semenanjung Kamchatka ini memang telah diguncang serangkaian gempa bumi dalam 10 hari terakhir, dan pada tanggal 20 Juli 2025 ini tercatat ada 5 gempa susulan, termasuk satu diantaranya ini berkekuatan 7,4. Gempa ini tidak hanya mengguncang Rusia namun juga memicu peringatan tsunami internasional di sejumlah negara. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana getaran dan juga gelombang tsunami dari Kamchatka ini bisa menjalar hingga ke Jepang dan juga ke Amerika Serikat. Jadi gempa magnitudo 8,7 yang mengguncang Kamchatka Rusia ini telah menyebabkan peringatan tsunami di Jepang. Jadi di Jepang Utara gelombang setinggi 30 cm ini telah melanda wilayah Hokkaido. Dan selanjutnya ada juga beberapa daerah yang juga diterjang oleh gelombang tsunami akibat gempa Rusia kemarin, seperti di prefektur Iwate. Di mana di prefektur Iwate ini terlihat ada tsunami setinggi 1,3 meter. Area pelabuhan Ishinomaki ini juga terlihat adanya gelombang tsunami setinggi 50 cm. Dan juga ada 16 lokasi lainnya yang melaporkan bahwa adanya gelombang setinggi 40 cm. Yang menerjang Hokkaido hingga area sebelah timur Laut Tokyo. Meski gelombangnya ini kali ini masih terbilang sangat rendah ya, penanganan ini telah dilakukan secara sigap dan terstruktur oleh otoritas setempat karena Jepang ini termasuk negara yang memang sering mengalami tsunami. Pihak berwenang ini mengingatkan waktu kedatangan tsunami hanya perkiraan, bisa terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari yang diprediksi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk terus mengungsi selama peringatan masih berlaku dan tidak kembali ke rumah terlebih dahulu. Dan ternyata tidak hanya di Jepang saja. Di Amerika Serikat, gelombang tsunami juga terlihat di beberapa wilayah, seperti di Crescent City di California, di mana terlihat gelombang setinggi 1,1 meter. Selanjutnya juga ada di Arena Cove di California juga yang terlihat adanya gelombang tsunami setinggi 50 cm. Layanan Cuaca Nasional AS juga memperingatkan untuk warga yang ada di pesisir untuk berpindah ke dataran tinggi sebab genangan air yang signifikan ini mungkin terjadi atau sedang terjadi. Dalam peringatan tersebut juga dituliskan bahwa gelombang berbahaya tersebut mungkin bukan yang terbesar. Peringatan tsunami ini berlaku untuk wilayah pesisir California, mulai dari
Tanjung Mendocino hingga ke perbatasan Oregon. Dan tidak hanya itu, otoritas AS juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Alaska dan juga wilayah Hawaii. Tak hanya Jepang dan juga Amerika Serikat, China juga langsung bertindak cepat menangani gempa dahsyat yang mengguncang Kamchatka. Pusat Peringatan Tsunami China ini mengeluarkan warning resmi pada hari Rabu pagi. Dan badan itu memperingatkan bahwa gelombang setinggi 30 cm hingga 1 meter ini diperkirakan akan menghantam sebagian wilayah pesisir timur China. Warga di sejumlah kota pesisir ini diminta untuk segera meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dalam pernyataan resminya, Pusat Peringatan Tsunami Kementerian Sumber Daya Nasional China ini menyatakan bahwa gempa Kamchatka telah memicu tsunami yang diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah pantai Tiongkok. Dan peringatan ini dikeluarkan berdasarkan analisis gelombang dan peta sebaran tsunami di sepanjang Samudra Pasifik. Sementara itu di Filipina ini juga mengeluarkan peringatan melalui Badan Vulkanologi dan Seismologi Filipina atau yang biasa disebut dengan VFOX. Dan dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Rabu 30 Juli 2025, VFOX ini mengimbau untuk seluruh masyarakat menjauhi pantai-pantai di wilayah pesisir timur yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Berdasarkan perhitungan dari Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, gelombang tsunami yang menuju Filipina ini diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 1 meter. Gelombang pertama ini diprediksi tiba antara pukul 13.20 hingga 14.40 waktu Filipina. Namun pihak Filipina juga mengingatkan bahwa gelombang pertama ini bukan selalu yang terbesar dan aktivitas gelombang dapat terus berlangsung selama berjam-jam. Maka dari itu masyarakat di sepanjang pesisir diminta untuk tidak mendatangi pantai dan tetap waspada terhadap perubahan gelombang laut yang tidak biasa. Selanjutnya bagaimana dengan Indonesia? BMKG ini telah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk 10 wilayah timur di timur laut tanah air, mulai dari Talaut, lalu Gorontalo, Halmahera Utara, ada di Manokwari, Raja Ampat, Biak, Supiori, Sorong Utara, Jayapura, dan juga Sarmi. Statusnya ini waspada. Dengan perkiraan tinggi tsunami kurang dari 0,5 meter. Namun BMKG ini menegaskan bahwa ketinggian ini sebenarnya tidak boleh dianggap sepele. Loh, kan Rusia sama Indonesia tuh jauh ya sebenarnya. Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Nah, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono menjelaskan bahwa gempa di Rusia ini memiliki kekuatan dorong yang sangat besar sehingga meskipun jaraknya itu jauh, dampaknya itu masih bisa terasa di Indonesia. Gempa tersebut dipicu deformasi batuan di dasar laut akibat kontak antar lempeng Pasifik dan Eurasia, dan karena lokasi pesisir timur Indonesia ini didominasi oleh teluk-teluk sempit, maka ada potensi amplifikasi gelombang yang membuat tinggi tsunami ini bisa lebih dari 50 cm. Daryono juga mengingatkan bahwa tsunami dengan tinggi 50 cm saja ini sudah bisa menimbulkan kerusakan dan juga korban jiwa. Hal ini pernah terjadi pada saat tsunami Tohoku pada tahun 2011 silam yang menyebabkan korban meninggal di Papua meski berasal dari gempa di Jepang. Ia juga menegaskan ini adalah bukti nyata bahwa potensi gempa megathrust adalah ancaman yang harus diwaspadai dengan serius. Selanjutnya kita lihat gempa yang 10 gempa terbesar dalam sejarah. Jadi gempa yang mengguncang Kamchatka Rusia dengan magnitudo 8,7 ini langsung masuk ke dalam daftar 10 gempa terbesar dalam sejarah. Gempa bumi sendiri memang dikenal sebagai salah satu bencana alam yang paling merusak. Bukan hanya menyebabkan guncangan, tapi juga memicu tanah longsor, rusaknya infrastruktur, hingga tsunami yang menelan korban jiwa secara massal. Sebagian besar gempa terbesar di dunia ini terjadi di zona cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire yang memiliki panjang 40.000 km yang mengelilingi Samudra Pasifik dan menampung ada 450 gunung berapi. Beberapa negara yang masuk kawasan tersebut adalah yang pertama Indonesia, yang kedua Jepang,
Lalu ada Filipina, Selandia Baru, hingga beberapa bagian dari Amerika. Mari kita lihat 5 gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Jadi yang pertama ada gempa di Valdivia, Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Gempa ini berlangsung selama 10 menit dan menyebabkan lebih dari 5.700 korban jiwa, tanah longsor, dan juga letusan gunung berapi. Yang kedua adalah gempa di Alaska, Amerika Serikat pada tahun 1964 dengan kekuatan 9,2. Gempa ini terasa di area seluas 1,3 juta kilometer persegi. Korban jiwa ini tercatat ada 131 orang. Selanjutnya adalah gempa di Aceh, di Indonesia, di mana ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2024. Gempa ini berkekuatan 9,1 yang merupakan gempa paling mematikan di abad 21. Bencana ini disebabkan oleh runtuhnya megathrust sepanjang 1.300 km di dasar laut Samudra Hindia. Tsunami setinggi 30 meter dengan kecepatan 360 km per jam menyebabkan lebih dari 230.000 korban jiwa. Dan orang meninggal ini dikabarkan korbannya dari 14 negara. Yang keempat adalah gempa dan tsunami di Tohoku, Jepang yang terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2011. Kekuatan gempanya ini adalah 9,1 dan gempa ini menyebabkan seluruh desa dan kota hilang disapu oleh tsunami. Diperkirakan lebih dari 22.000 orang meninggal dunia. Gempa ini juga menggeser Pulau Honshu hingga 2,4 meter dan mempengaruhi poros bumi hingga 25 cm. Dan yang kelima, gempa di perbatasan Ekuador dan juga Kolombia pada tahun 1906 dengan kekuatan 8,8. Gempa ini menghancurkan infrastruktur, menyebabkan longsor dan juga menelan korban hingga 1.000 orang. Gempa Kamchatka sendiri yang terjadi di Rusia kemarin dengan magnitudo 8,7 ini langsung ditempatkan dalam daftar 10 gempa terkuat yang pernah terjadi. Hal ini kembali mengingatkan dunia akan betapa besarnya kekuatan alam terutama di zona cincin api yang sangat aktif secara tektonik. Bencana gempa di Rusia bisa jadi pengingat bahwa wilayah cincin api Pasifik ini masih menyimpan potensi bencana yang nyata yang berimbas kepada negara lain. Mulai dari tsunami di Jepang, gelombang yang menerpa Amerika, hingga status waspada di Indonesia. Respon cepat dan juga kewaspadaan ini menjadi hal yang sangat krusial di setiap negara. Peristiwa ini sekaligus menguatkan pentingnya kesiapan menghadapi resiko bencana di wilayah-wilayah yang berada dalam lintasan aktivitas tektonik dunia.